Assalamualaikum Pak, ini lagi acara silaturahmi atau apa Pak? Sewalan Pak? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 12 April 2006 di Tenan Cabang Muhammadiyah Pekalongan mengadakan silaturahmi dan tablik akbar dibarengi dengan peresmian sekretariat PRI Job. Oh iya Pak ya. Jadi ini pengajian Syawal. Iya Pak. Harapannya ke depan gimana Pak? Harapannya dengan kegiatan pengajian Syawal ini bisa membangkitkan semangat dan gairah warga berdekatan di cabang Muhammadiyah Pekalongan untuk lebih giat lagi berdakwah, beramal ma'ruf nahi munkar di kecabangan. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan berkelanjutan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Dari Sigo Punten, sebagai wujud rasa syukur dan penghormatan setinggi-tingginya, tarian ini dihadirkan untuk menyambut kehadiran Bapak dan Ibu yang hadir hari ini. Sebagaimana dalam filosofinya, tari Sigo Punten merupakan salah satu tari daerah yang berasal dari Provinsi Lampung. Tari ini menggambarkan ekspresi kegembiraan atas kedatangan para tamu undangan. Koreografi tarian ini juga mengambil unsur dari berbagai tari tradisional Lampung untuk mempresentasikan budaya Lampung yang beragam. Dalam kesempatan pagi ini, tari Sigo Punten dipersembahkan oleh siswa-siswi dari SMP Muhammadiyah Pekalongan di bawah bimbingan Ibu Lucy Agustina SESY. Adapun siswa-siswa tersebut ada Ananda Rita Krisnianti kelas 8C, Ananda Kaisya Amara kelas 8B Tahfiz, Lila Nusyifa kelas 8B Tahfiz, Ananda Nurmala Ika Pratiwi kelas 8C, Ananda Nusantara kelas 8A. Untuk menerima sekapur siri sebagai simbol penghormatan dan keramah tamahan kami. Untuk ayahanda, silakan untuk menerima sekapur siri sebagai simbol penghormatan dan keramah tamahan kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج Contoh dari berbagai من نطفة أمشاج نبتليه
جعلناه سميعا بصيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara yang keempat, sambutan pertama oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Pekalongan kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Susanto, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kesempatan pagi yang berbahagia ini tentunya tidak ada kendala untuk hadir di majelis ini dalam keadaan baik dalam rangka pelaksanaan pengajian Syawal dan tabligh akbar yang dibarengi dengan peresmian gedung sekretariat pimpinan ranting Muhammadiyah Jojok. Sebelum saya melanjutkan sepatah dua patah kata, saya awali dengan pantun pendek. Saya nggak minta dicakepin. Kalau dikasih ya nggak apa-apa. Di pagi hari makan ketupat, enak dimakan bersama rendang. Oh, rendang. Bapak Ibu yang terhormat, saya ucapkan selamat datang. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mewakili pimpinan cabang Muhammadiyah Pekalongan secara pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan amal ibadah Bapak Ibu sekalian. Teriring mohon maaf lahir dan batin, yaitu dua madrasah ibtidaiyah
Telusrejo dan Pekalongan, kemudian 1 sekolah menengah pertama atau SMP di Pekalongan, dan 1 SMA Muhammadiyah di Pekalongan. Bapak Ibu, dalam menggerakkan organisasi dari 4 pilar di Muhammadiyah baru berjalan, dan rintisan ada 2 pilar yang berjalan, yaitu bidang pendidikan dan ekonomi. Sudah pernah berjalan di bidang kesehatan. Demikian sambutan kami. Terakhir kami tutup dengan pantun pendek. Cendrawasih di perbukitan, kutilang di tepi jurang. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada yang kurang. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Nasrul minallah wa fathul qarib. Wa bashiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah. Nah, ini kadang-kadang masih ribut aja tentang itu, pada ejek-ejekan, lewat apa, TikTok dan sebagainya. Sudah, biar kita yang cerdas-cerdas lebih banyak diam dan memberikan pembelajaran. Sudah mulai muncul seperti Ar-Rahman, ya masyarul jinni wal insi ini satu antum mantang hudula tanghuduna ila bisultan. Dulunya gambaran kayak apa gitu. Hai jin dan manusia, silahkan bumbung sampai ke langit. Dan kamu gak akan bisa sampai ke sana illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Apa itu? Ilmu. Ya. Nah, ini maka kita tidak boleh, sudah tidak usah ngurusi hal-hal ikhtilaf yang belum bisa diterima oleh masyarakat kebanyakan. Dan kemudian yang kedua, Bapak ibu-ibu yang saya hormati, yaitu dengan diresmikan gedung ranting, ya, ranting Muhammadiyah Jojok ini, monggo setiap saat dipelihara, ya, untuk kegiatan pertemuan, ya, silaturahim. Insya Allah seperti ini rasanya indah. Kalau umat Islam sudah menyatu seluruh ormas yang ada di Indonesia, kekuatannya luar biasa. Tuh, kan itu. Kemudian yang ketiga yang perlu saya sampaikan, bahwa ajak warga yaitu tetap untuk menghidupkan kaum kita. Tolong Bapak Ibu-ibu, bahwa Muhammadiyah daerah Lampung Timur punya program. Tahun ini kemarin rapat pleno sudah deal bahwa akan dimulai pembangunan masjid PDM dengan Padepokan Tapasuci. Mari kita dakwakan amar ma'ruf nahi munkar. Billahi taufiq hidayah, nasrul minallah wa tawfiq wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
amal bantu yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Muhammadiyah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf kalau nanti saya ngomongnya banyak, takut wis kowe iki omahe kono, kowe mbiyen ngene dan segala macam. Saya takut banget. Barangkali itu Bapak sekalian, sekali lagi terima kasih. Terima kasih kepada panitia atas terselenggaranya acara hari ini. Mudah-mudahan sukses dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sunanto, persilakan juga ke depan, Bapak. Penanangan prasasti. Disampaikan oleh Ayahanda Profesor Dr. Kiai Haji Sudarman, MAG, dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukru lillahi haqqa syukrih. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa ashabih. Amma ba'du. Pak Sudarman didampingi ibu, itu bukan ibu saya, tapi istri saya. Ibu saya ada di kampung, mudah-mudahan sehat dan berkah selalu. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin kasih pantun mengimbangi Pak Ketua PCM tadi. Pak Susanto telah menyiapkan ikan bawal. Selain ikan bawal juga disiapkan buah-buahan. Kita bertemu di acara silaturahim Syawal, mudah-mudahan bahagia dan terus hidup dalam keberkahan. Saya ini Bu, dulu saya suka rendah diri, suka minder, apalagi kalau ceramah-ceramah gitu kan biasanya orang ada namanya Al-Habsyi, Al-Aidrus, terus kemudian Abdurrahman gitu, sekretaris TDM itu pantas gitu ya. Tapi kalau Sudarman gitu kan kelihatan apa ya,
Jawa, desa, kampungan, kurus, hitam, jelek. Tetapi setelah saya selesai S3, rasa minder dan rendah diri itu hilang. Karena saya menemui tokoh Nabi dan Rasul luar biasa, namanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu bisa menundukkan angin, bisa menundukkan badai, bisa menundukkan hujan, bisa berkomunikasi dengan binatang, dengan hewan, dengan jin, dan lain sebagainya. Waktu beliau berseteru dengan seorang raja perempuan cantik jelita dari negeri Sabak, namanya Ratu Bilqis. Beliau memimpin rapat. Di dalam rapat itu beliau ingin memindahkan singgasana Bilqis dari Sabak pindah ke kerajaan Nabi Sulaiman. Dipimpinlah siapa di antara kalian yang bisa memindahkan singgasana itu. Qala ifritu minal jin, berkatalah pada saat itu yang disebut ifrit. Ifrit itu apa? Jin. Minal jin berarti dari kelompok jin. Berkatalah jin ifrit yang dari kelompok jin itu, ana atika bihi qabla ayakuma mim maqamik. Wahai baginda Nabi, saya akan angkat itu singgasana Bilqis sebelum engkau duduk dari tempat dudukmu. Hebat sekali Bu ini, si Ifrit ini. Dia bisa memindahkan sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari duduknya. Tetapi ternyata tidak diterima oleh Nabi Sulaiman. Maka ayat selanjutnya di dalam Al-Quran surat An-Naml itu, Qalal ladzi indahu ilmum minal kitab, berkatalah makhluk Allah yang memahami ilmu, yang ilmu itu dari kitab, yakni Al-Quran, ana atika bihi qabla ayar pada alaika torbuka. Baginda Nabi, saya sanggup memindahkan singgasana itu qabla ayyar tada ilaika tarfuka, kalau matamu berkedip ketika terpejam, sebelum apa jenenge melek, sebelum matamu terbuka, singgasana itu sudah ada di situ. Itu hebat sekali itu. Nah, kemudian ceritanya singgasana itu bisa dipindahkan, lalu si Ratu Bilqis ini waktu datang tuh heran, ini kayak punya saya tapi kok ada di sini, nggak mungkin. Terus kemudian di bawahnya itu ada seperti air mengalir begitu, lalu si Bilqis ini menyingkapkan gaunnya karena dikira itu air, padahal itu kaca yang tidak akan tersentuh oleh air. Maka malulah Ratu Bilqis, akhirnya dia tunduk dan dia taslim kepada Nabi Sulaiman. Maka Nabi bagi saya itu luar biasa, tetapi menginspirasi Nabi yang luar biasa itu adalah Nabi Sulaiman. Maka saya mendapat inspirasi itu, saya tidak minder lagi. Awal namanya Su, akhirnya Man. Bapak Ibu yang saya, almarhum Pak Jasman Al-Kindi tahun 1991, judul bukunya Muhammadiyah dan Pembinaan Kader. Di dalam bab pendahuluan bab 1, di sana dikatakan bahwa Muhammadiyah dikenal oleh masyarakat luas, dikenal oleh orang-orang yang bukan Muhammadiyah. Karakteristiknya ada 6. Yang pertama adalah gerakan Islam. Muhammadiyah itu gerakan Islam yang menggerakkan orang Islam, beragama Islam, digerakkan oleh semangat ajaran Islam, digerakkan menuju cita-cita Islam, yaitu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sehingga gerakan Muhammadiyah ini makin hari harus makin besar supaya tercipta masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kalau gerakannya hanya ini saja, tidak akan tercapai.
Yang kedua, Quran hadis. Quran hadis, saking kencengnya Quran hadis di Muhammadiyah itu selalu kalau ada apa-apa ditanya dalilnya, ada tidak dalilnya. Maka tadi kata Pak Ketua PCM itu ada mono, dan itu banyak. Mono itu Muhammadiyah NU, aktifnya di Muhammadiyah tapi ibadahnya seperti orang NU. Ada lagi Musa Muhammadiyah Salafi, organisasinya di Muhammadiyah tetapi ngajinya di Salafi. Quran hadis ini penting banget, Bu. 1, gerakan Islam. 2, Quran hadis. 3, pikiran maju. Orang Aisyah, orang Muhammadiyah harus berpikiran maju. 1, gerakan Islam. 2, Quran hadis. 3, pikiran maju. 4, organisasi. Muhammadiyah ini dikenal sebagai organisasi yang tertib, disiplin, teratur. Kuasa menggoda. Di dalam Al-Quran itu ketika ada dialog Allah dan iblis, kemudian iblis diusir, keluar iblis. Begitu hampir keluar, iblis kemudian berkata, diabadikan di dalam Al-Quran, fabi izzatika la ukhwiyannahum ajma'in illa ibadakal mukhlasin. Fabi izzatika, maka bi dengan izzah, keagungan, kemuliaan, kesucianmu, la sungguh ukhwiyannahum, kami akan menjerumuskan mereka semua, ajma'in, semuanya, illa kecuali ibadakal mukhlasin, hamba-hambamu yang ikhlas. Kami nggak sanggup ya Allah. Sama-sama meningkatkan ketakwaan kita dan memburu yang namanya ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap nanti pada saatnya kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wasari'u, cepat-cepat, bersegera. Jadi kalau Bapak dan Ibu berjalan, ini nanti takut ketinggalan. Nah itu yang kita disuruh kayak gitu, takut kalau ketinggalan. Cepat-cepat, sari'u, cepat-cepat. Jangan santai gitu, santai leha-leha gitu ya. Ila maghfiratim mir rabbikum, kepada ampunan Allah, wa jannatin, dan untuk bermohon bisa masuk ke dalam surga. Arduhas samawati wal ard, surga itu lebarnya antara langit dan bumi. Langit dan bumi ini belum pernah dihitung, lebar sekali. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu artinya lebar, bukan luas. Kalau lebarnya saja sudah begitu, apalagi luasnya, luas sekali. Kalau luas sekali seperti itu, surga seluas langit dan bumi, kok bapak-bapak, ibu-ibu tidak ada di dalamnya? Selama ini kemana saja? Selama ini ngapain saja? Selama ini ibu berjuang dengan siapa, memperjuangkan apa? Maka kita mulai hari ini harus bersegera memohon ampunan dari Allah, yang seharusnya ampunan itu, kata Pak Ketua PDM tadi, sudah diberikan Allah kepada kita kalau puasa kita benar. Kalau belum, berarti mulai sekarang kita mohon ampun kepada Allah. Bersegera, istighfar yang banyak ya. Siapa tahu dengan istighfar yang banyak itu kemudian Allah berikan hidayah, pencerahan dan ampunan. Tidak peduli
profesi kita apa, pekerjaan kita apa, karena hidayah Allah itu tidak pilih profesi, tidak pilih orang. Ada, kalian capek ya? Kalau capek bisa diganti nggak? Ini saya masih setengah jam lagi nih. Ada penggantinya tidak? Ada, ayo ganti-ganti. Nanti kalau pingsan ketua PWM lagi yang masuk berita. Ganti. Oke, tenang saja walaupun diganti nanti jatah ayamnya tidak berkurang. Ya, Mas ganti Mas. Makasih ya. Ya, sehat selalu. Maksimal setengah jam, mudah-mudahan nggak nyampe setengah jam lagi. Ibu, datangnya hidayah itu kita tidak tahu. Datangnya ampunan kita juga tidak tahu. Yang paling penting kita berikhtiar, berusaha. Ada seorang penyanyi yang tadinya beragama Kristen, menjelang pernikahan kemudian masuk Islam, tapi rupanya hidayah itu belum sempurna masuk ke dalam dirinya. Kemudian orang ini kenal dengan seorang namanya Taufik Ismail, seorang penyair yang juga warga Muhammadiyah. Lalu kemudian Taufik Ismail ini mengubah lirik untuk sebuah lagu, tapi dia tidak mau orang lain yang menyanyikan. Yang menyanyikan harus dia ini. Dia ini adalah Chrisye. Ibu-ibu tahu lirik yang ditulis oleh Taufik Ismail itu terinspirasi dari Al-Quran. Surat apa, ayat berapa, ada yang tahu? Surat Yasin, Pak. Yasin, ayat berapa? Lupa. Hah? Kalau benar saya kasih hadiah Bapak. Al-yauma akmaltu lakum, bukan. Al-yauma nahtimu ala afihim wa tukallimuna aydihim batas. Bapak ke depan, saya kasih hadiah. Ini Pak. Satu ayat 100.000. Ya, mudah-mudahan barokah. Surat Yasin ayat 65. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hanya satu ayat dapat 100.000. Yang lain siap-siap ya, nanti masih ada hadiah dari saya. Si Chrisye dipanggil, kamu harus menyanyikan ini. Dan kemudian dua orang itu akrab. Tetapi anehnya Bapak dan Ibu, si Chrisye ini orang cerdas, orang pintar. Biasanya kalau menyanyikan lagu itu cepat sekali. Tetapi ini sudah 6, 7, 8 kali tidak pernah jadi. Karena setiap kali mau nyanyi, Chrisye ini terdiam dan menangis. Tidak sampai keluar kata-kata, tidak sampai keluar irama yang merdu yang bagus. Terus kemudian Chrisye lapor lagi kepada Taufik Ismail. Pak Taufik, saya nggak sanggup dah cari penyanyi yang lain. Saya nggak siap, syairnya ini terlalu berat bagi saya. Kata Pak Taufik, tidak. Saya kalau nggak Chrisye yang menyanyikan, saya tidak mau. Mending tidak usah dinyanyikan untuk selama-lamanya. Kamu pasti bisa, saya dampingi, pasti bisa. Didampingi oleh Taufik Ismail. Dan kemudian alhamdulillah pada akhirnya jadi. Lagu itu diberi judul Ketika Tangan dan Kaki Berkata. Akan datang Satu masa di satu hari
mulut dikunci, lagi akan tiba. Ibu, sini yang itu hafal itu ibu. Yang nengok ke belakang. Nah, nggak hafal. Ya. Akan tiba masa ketika suara tiada dari mulut kita. Dari mulut kita nggak ada. Berkata tangan kita, ya, tangan kita nanti yang berkata kemana saja, apa saja yang dilakukannya, dan berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Dan itu Bu ternyata menginspirasi si Krisa, dan kemudian dia mendapat hidayah. Dia sudah masuk Islam pada waktu itu. Dia sudah masuk Islam, dan kemudian Islamnya semakin kokoh, semakin kuat. Sekarang banyak orang yang membaca kisah itu terinspirasi oleh kisah-kisah si Krisa itu. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu ragu. Mari kita wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddatil muttaqin, karena memang jannah dan ampunan Allah itu teruntuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, orang yang menafkahkan harta ketika lapang dan sempit. Banyak orang di Pekalongan, banyak orang di Jojok dan di ranting-ranting lain suka menafkahkan harta sekalipun dalam kondisi sempit, apalagi dalam kondisi lapang. Ketika orang-orang di luar sana, orang-orang tempat jauh sana tidak suka menafkahkan harta ketika lapang, apalagi sempit. Selain orang yang menafkahkan harta di waktu lapang dan sempit, yang masuk ke dalam surga Allah yang luas itu yang wal kadhiminal ghaidho, menahan amarah. Amarah kita ditahan. Satu, menafkahkan harta waktu lapang sempit. Dua, menahan amarah. Ketiga, memaafkan. Memaafkan ini berat Bapak-bapak dan Ibu-ibu, berat sekali. Tetapi harus kita lakukan supaya kita dapat ampunan dari Allah. Maafkan. Termasuk orang-orang yang bersalah sama ibu-ibu dan bapak-bapak karena pinjam uang bapak-bapak dan ibu-ibu belum dibayar sampai dengan hari ini. Ada ya? Ada ya? Tuku potlot gambare robot, utange ngotot, bayare abot. Nang Sumbawa kirim pasir, tak tagih neng WA malah diblokir, malah diblokir. Ada? Sudah dimaafkan saja. Oke hebat. Oke yo. Yang paling bagus di antara al-kadhiminal ghaidha wal afina anin nas adalah kita berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu orangnya disebut muhsin. Orang sudah berbuat salah kepada kita, harusnya kita boleh membalas kesalahan itu yang setimpal, tetapi kita justru berbuat baik kepada dia. Kita berbuat ihsan, maka wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak disatroni orang, baiki orang itu. Kalau orang-orang itu memutus silaturahim kepada kita, sambung silaturahim. Datangi, jangan pernah bosan. Insya Allah itu termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Muhammadiyah, Bapak dan Ibu, saya ingin mengakhiri
Tausiah pada pagi hari ini tentang persaudaraan yang menjadi tema kita tidak perlu diragukan lagi. Dengan seluruh komponen bangsa, Muhammadiyah bersaudara. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan 1912. Pada tahun 1920 Kiai Haji Ahmad Dahlan sering jalan pagi habis sholat subuh dengan Pastor Van Lith. Pastor Van Lith ini tugasnya di Muntilan, tetapi dia sering tugas di Panti Rapih dekat UGM. Sering ketemu di jalan pagi. Jalan pagi itu ngobrol. Hasil obrolan itu jadilah klinik di Noto Prajan. Yang klinik ini cikal bakal nantinya menjadi rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Muhammadiyah ketemu dengan orang-orang di pinggir Kali Code, di pinggir Pasar Bringharjo, di pinggiran yang kumuh. Kemudian setiap hari mengaji surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Ngaji surat Al-Maun jadinya panti asuhan Jalan Lowano, jadinya adalah gerakan-gerakan untuk sosial kemanusiaan. Dan hari ini Muhammadiyah memiliki pesantren yang banyak sekali. Di Lampung ada 29. Insya Allah bersama-sama dengan NU kita menjadikan masyarakat Lampung religius, beragama, dan menjadikan bangsa ini beradab. Amin. Di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, Universitas Muhammadiyah di Papua, di Kupang itu saya sudah 5 kali Pak datang ke situ. 70-80% yang masuk menjadi mahasiswa di situ adalah anak-anak Katolik, anak-anak Kristen. Oleh karena itu, kalau Muhammadiyah bisa bersaudara dengan orang Kristen, dengan orang Hindu, dengan Katolik, dengan pastor, para romo, kenapa dengan yang sesama Muslim tidak bisa berbaik hati? Pasti Muhammadiyah bisa bergandengan tangan, sinergi dan kolaborasi dengan seluruh umat Islam yang ada di masyarakat. Oleh karena itu saya minta kepada pimpinan cabang, pimpinan ranting, dengan pimpinan NU yang ada di lingkungan Bapak Ibu, mari kita bersinergi, bergandengan tangan, kita bersama-sama. Tidak waktunya lagi sekarang Muhammadiyah sendiri berprestasi, tidak waktunya lagi sekarang NU sendiri berprestasi, tetapi kita berprestasi apabila kita bersama-sama. Saya dengan Ketua PWNU bergandeng tangan kemana kemari, selalu berkomunikasi terus, dan itu juga yang saya minta kepada bapak-bapak semua. Awal puasa berbeda, lebaran berbeda, jangan jadikan persoalan. Bapak dan ibu semuanya sudah bisa memaklumi orang yang tidak berpuasa tapi lebarannya lebih mewah. Itu aja bapak dan ibu bisa memaklumi kenapa hanya berbeda 1 hari puasa dan lebaran menjadi tidak bersaudara. Ayo kita bergandeng tangan, kita bersama-sama, insya Allah sinergi, kolaborasi, kemudian difasilitasi oleh pemerintah, Pak Camat, Korpim Cam dan jajarannya, insya Allah di Pekalongan ini akan menjadi percontohan masyarakat unggul berkemajuan, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jalan-jalan bersama dengan kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Qadanallahu wa iyyakum ajmain. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku pembawa acara, saya Jasmine Profiti dan saya Sasi Adelika. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Mari kita tutup acara ini dengan mengucap lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Handa Sunanto.
Ada yang ditunggu nggak? Nggak ada. Bapak-bapak, ibu-ibu, atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung, hari ini Ahad tanggal 12 April 2026, saya meresmikan sekretariat pimpinan ranting Muhammadiyah Jojok, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Pak, kita pegang. Pak PCM, ayo Pak PRM sudah saya. Sini. Kita pegang. Ya, oke. Ini kan? Iya. Ini kalau dipotong tuh membuka gitu nggak? Iya. Didorong Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kira untuk kantor pimpinan ranting. Aisyah NA. Ruangannya lebih bagus daripada punya PDM di Sukadana. Iya. Ini warna ininya kan, granitnya kan. 1127. Ini adalah yang pertama Bapak Budi Utomo, yang kedua Bapak Suparman, dan yang ketiga adalah Bapak Sunanto sampai saat ini.